Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khasatuk. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma 'allimna bit ta'wil, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Pembahasan kita, kitabnya namanya kitab Al-Ahkam Al-Wusta. Beda lagi. Al-Ahkam Al-Wusta. Terakhir itu Al-Ahkam As-Sughra, ya kan, terakhir tentang Toharoh. Terakhir itu kita membahas tentang Toharoh, ya kan, bersuci atau adab di kamar mandi. Sekarang kita membahas tentang Al-Ahkam Al-Wusta. Babnya tentang sholat. Tentang sholat. Habis toharoh bahas sholat, kan itu? Ya, sholat. Enggak, apa namanya, seser. Apa sudah seser? Ya berarti sinyalnya jenengan, kan itu yang bermasalah. Sinyalnya bermasalah. Di grup ada, sudah saya share. Tentang sholat, itu tema utamanya tentang sholat. Permasalahan yang kita bahas, monggo ini Mbak, masih kosong Mbak. Bab fema yusalli bihi wa alaihi wa ma yukrahu min zalik. Tema yang kita bahas di dalam sholat yaitu tentang apa yang digunakan ketika sholat. Apa yang digunakan ketika sholat. Fima yusolli bihi wa alaihi. Apa yang digunakan ketika sholat, dalam kurung itu bisa pakaian, bisa tempat. Jadi yang digunakan di tubuh atau yang digunakan tempatnya, kan itu. Berarti di luar sholat, kan itu. Di luar sholat, apa yang dipakai, kan itu, ketika di dalam sholat. Jadi nggak termasuk, ya bisa dikatakan termasuk dalam sholat, kan itu. Karena dipakai ketika sholat. Jadi dia dipakai di luar sholat dan juga di dalam sholat, kan itu. Tapi nggak termasuk rukun. Nggak termasuk rukun. Tahu bedanya ya? Rukun itu dalam sholat. Rukun dimulai sejak jenengan takbiratul ihram, kan itu. Itu rukun. Ya, rukun. Beda, jadi nanti rukun beda, kan itu. Rukun itu dimulai sejak takbiratul ihram di dalam sholat. Pakaian itu enggak termasuk rukun, kan itu. Enggak termasuk rukun. Tidak termasuk rukun sholat, kan itu. Pakaian itu maksudnya apa? Syarat sah sholat, kan itu. Jadi sesuatu di luar apa namanya, ibadah sholat, kan itu. Tetapi kalau enggak dipenuhi, kan itu, sholat enggak akan diterima, kan itu, karena syarat sah sholat, kan itu. Jadi ada sesuatu yang di luar sholat, kan itu.
Tetapi kalau tidak dilaksanakan kan itu, nggak dipenuhi kan itu, sholat itu nggak diterima. Itu di luar sholat. Dan juga ada sesuatu di dalam sholat yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, sholatnya nggak sah kan itu. Kalau yang di luar sholat ya seperti ini tadi, pakaian, tempat kan itu, wudu kan itu, bersuci kan itu di luar sholat. Yang di dalam sholat tadi ada takbiratul ihram, terus ada membaca al-fatihah, itu di dalam sholat yang rukun, yang asasnya, pondasi sholat. Rukun itu pondasi sholat. Rumah kalau nggak ada pondasinya bubar kan itu, ya kan, roboh kan itu. Sholat kalau nggak ada rukunnya, sholatnya roboh kan itu, hilang sholatnya. Ya, takbiratul ihram itu rukun. Terus apa? Al-fatihah itu rukun kan itu. Terus habis itu apa? Ruku kan itu, ya kan? Ruku, takbir ke ruku dan ruku kan itu, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Setelah itu bacaan Rabbana sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd sama i'tidal kan itu, ya kan? Setelah itu takbir dan sujud kan itu, ya kan? Setelah itu duduk, takbir dan duduk di antara dua sujud kan itu. Setelah itu takbir dan sujud kan itu, udah kan? Setelah itu tasyahud akhir dan salam pertama terakhir, salam pertama kan itu rukun. Selainnya enggak rukun. Berarti nanti kalau sholat subuh kan itu nanti berbeda dengan duhur, jumlah ininya apa namanya, jumlah duduknya, jumlah sujudnya tinggal nambahin. Tapi rukunnya itu sholat itu, rukun sholat itu. Tasyahud awal itu enggak termasuk rukun kan itu. Jadi kalau lupa tasyahud awal itu enggak rusak sholatnya enggak batal kan itu. Seandainya lupa tasyahud awal, sholatnya enggak batal kan itu. Itu bedanya rukun sama tadi yang syarat di luar sholat. Nah, syarat di luar sholat kan itu, seandainya apa namanya, syaratnya macam-macam kan itu, menutup aurat kan itu, pakaian tadi menutup aurat, kemudian berwudu kan itu, apalagi ya seperti itu syarat kan itu di luar sholat. Udah, kita langsung aja ke materinya kan itu. Apa yang digunakan ketika sholat, dalam kurung itu pakaian dan tempat. Lanjutnya, dan yang dibenci di dalam sholat, yang dibenci dipakai atau digunakan di dalam sholat, maksudnya gitu. Berarti maksudnya yang pertama, pakaian yang sunnah atau tempat yang sunnah, sesuai sunnah. Pakaian yang sesuai sunnah atau tempat yang sesuai sunnah, dan pakaian yang dibenci yang tidak sesuai sunnah, dan tempat yang dibenci atau yang tidak sesuai sunnah. Itu maksudnya kita bahas. Jadi yang kita bahas intinya di situ. Pakaian apa yang sesuai sunnah untuk sholat, tempat apa yang sesuai sunnah untuk sholat kan itu. Dan pakaian apa yang dibenci Rasulullah, tempat apa yang dibenci Rasulullah, pakaian yang tidak sesuai sunnah yang dibenci Rasulullah, saya gitu. Tempat yang tidak sesuai sunnah yang dibenci Rasulullah. Nanti dibahas nanti kan itu. Nanti yang dibahasan itu. Pertama, hadis yang pertama, ada seseorang bertanya kepada Rasulullah kan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanya? Ya, ini pertanyaan ini menjadi asas dalam masalah fikih, dalam masalah ini pertama kan itu. Yang ditanyakan itu apa? Jadi pertanyaan gini. Anis sholati fi thawbil wahid. Salat dengan satu pakaian kan itu. Salat dengan satu pakaian.
Lalu beliau menjawab, awalikullikum sauban, apakah setiap kalian memiliki dua pakaian? Apakah kalian, kan itu, semuanya atau setiap orang, kan itu, apakah setiap orang, setiap kalian memiliki dua pakaian? Fikih pertama tentang hadis ini ya. Fikih yang pertama, satu kain, yang dimaksud satu kain, satu kain. Jadi dari tadi di hadis tadi bertanya tentang sholat dengan satu kain, sholat dengan satu kain, satu kain. Jadi penjelasan dari ulama-ulama, yang ditanyakan sahabat ini maksudnya apa, kan itu, sholat dengan satu kain, maksudnya apa yang ditanya itu? Pertama, fikih dari hadis ini pertama, yang dimaksud satu kain yang pertama itu sholat dengan sarungan saja, menggunakan sarung saja, kan itu. Sholat menggunakan sarung saja, dari pusar ke bawah gitu maksudnya, paham ya? Diblebetke di perut, kan itu, di pusar ke bawah, kan itu, satu kain. Kemudian yang kedua, maksud yang kedua, enggak, maksudnya ntar yang satu kain dulu ini. Maksud satu kain ini ada yang ada bermacam-macam, kan itu. Yang pertama tadi sarung tok, kan itu. Yang kedua maksudnya minimal menutup aurat, kan itu. Minimal menutup aurat. Maksudnya satu kain itu sholat minimal menutup aurat, kan itu. Jadi ini saya jelaskan bentar. Jadi kalau ini dipraktekkan untuk perempuan, kan itu, dipraktekkan untuk perempuan, sholat sarungan saja itu pasti nggak bisa, kan itu. Bener kan? Nggak bisa, kan itu. Karena belum menutup aurat, kan itu. Jadi kalau dipraktekkan untuk perempuan, sholat satu kain menutup aurat itu berarti gimana? Berarti dipakai kainnya itu dari kepala menutup ke bawah. Buat pinjungan itu nggak boleh ya, kayak sah ya? Itu kan belum menutup aurat. Ya. Jadi kan kita pahami, ya Pak ya, kita pahami tadi kan dua, satu kain ini, yang satu sarungan, kan itu, yang kedua menutup aurat. Jadi kalau dipakai dipahami semua, kan itu. Kalau untuk laki-laki cukup sarungan, kan itu, paham? Iya kan? Kalau untuk perempuan sarungan berarti nggak cukup, kan itu, karena tadi kan yang kedua menutup aurat minimal, kan itu. Kalau laki-laki memang betul sarungan menutup aurat laki-laki. Jadi kalau laki-laki sholat sarungan saja itu sudah mencukupi menutup aurat. Tapi kalau perempuan tidak mencukupi untuk menutup aurat, kan itu. Berarti pemahamannya di situ, kan itu. Satu kain, lagi tulis ya. Kalau untuk perempuan, kan itu, satu kain untuk perempuan berarti satu kain untuk perempuan menutup kepala sampai ke bawah, kan itu. Menutup bagian kepala sampai ke bawah, kan itu. Semua, kan itu. Kepala sampai kaki, kan itu. Menutup kepala sampai kaki, kan itu. Kecuali wajah, kan itu. Wajah. Kecuali wajah satu, kan itu. Tambah lagi, kecuali wajah. Wajah itu enggak wajib ditutup, kan itu. Kalau di dalam sholat. Di dalam sholat.
Malah diperintahkan dibuka wajahnya kalau dalam sholat. Perempuan kan itu. Mungkin pakai nganu Pak. Bentar kan itu. Saya jelaskan dalam sholat. Ini dalam sholat. Kemudian kalau yang menutup wajah pakai cadar di dalam sholat kan itu. Itu kalau ada laki-laki kan itu. Gitu. Kalau sholat di tempat umum kan itu. Kalau ada laki-laki, maka pakai penutup wajah atau cadar kan itu. Karena itu sunnah kan itu. Dan ada yang mewajibkan. Kalau saya mengambil yang wajib kan itu. Karena untuk menghindari dari fitnah kan itu. Jadi di ayat Al-Qur'an di surat An-Nur kan itu dijelaskan wanita itu tidak boleh menampakkan kan itu dirinya kan itu, semua tubuhnya, kecuali yang tidak bisa disembunyikan kan itu. Kecuali yang ditampakkan, yang boleh tampak itu hanya bagian yang sulit untuk disembunyikan. Nah itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas tafsir ayat itu. Bagian yang sulit disembunyikan itu apa? Bagian wanita. Ibnu Abbas tuh bilang wajah dan tangan kan itu. Kemudian kalau Ibnu Mas'ud itu bilang pakaian kan itu. Kemudian ada yang bilang kan itu, ada tafsir yang lain itu perhiasan. Semua di bagian tempat perhiasan, berarti bisa pergelangan tangan kan itu. Kemudian pergelangan kaki kan itu. Pokoknya tempat yang digunakan untuk perhiasan wanita. Ya, kalau dikumpulkan semua intinya gimana? Wanita itu yang paling bagus, yang boleh ditampakkan tuh boleh diketokke kan itu, di tempat umum kan itu. Itu pakaian paling utama. Kemudian yang boleh ditampakkan lagi, tapi ini lebih bagus ditutupi, itu wajah kan itu. Lebih bagusnya ditutupi. Tapi kalau nggak bisa kan itu, berat kan itu, nggak apa-apa kan itu. Karena ada yang menjelaskan Ibnu Abbas tadi tidak masalah. Tangan juga begitu. Lebih bagusnya, lebih utamanya, lebih wajibnya itu ditutup tangan kan itu. Wajah, tangan tuh ditutup. Tapi kalau kesulitan diberi keringanan kan itu. Sampai bagian yang tadi, bagian perhiasan. Seperti pergelangan tangan sampai kaki kan itu. Makanya ada yang ulama-ulama seperti Abu Hanifah mencantumkan kaki itu tidak termasuk kaki itu boleh ditampakkan. Ada yang bilang seperti itu. Tapi yang paling kuat kaki itu yang paling kuat. Jadi yang paling kuat tuh kaki ditutup kan itu. Tangan itu ditutup. Wajah itu ditutup. Itu yang paling kuat. Karena ayatnya jelas kan itu. Tidak boleh ditampakkan bagian wanita kecuali yang sulit untuk disembunyikan. Kecuali yang yang nampak gitu maksudnya. Kecuali yang nampak kan itu. Wajah dan tampak tangan yang kelihatan itu Enggak gitu. Tadi penjelasan ulama itu dipakai semua kan itu. Jadi ayat itu umum bentuknya. Bentuknya umum. Tidak boleh menampakkan diri perempuan itu kan itu, kecuali bagian yang tidak bisa disembunyikan. Yang pokoknya bagian yang memaksa untuk nampakkan itu. Seperti itu dijelaskan Ibnu Abbas, wajah, tangan. Kalau menurut Ibnu Mas'ud wajah tangan itu bisa disembunyikan kan itu. Wanita itu sanggup menutup wajah dan menutup tangan. Yang boleh ditampakkan menurut Ibnu Mas'ud itu pakaian kan itu. Jadi wanita itu boleh keluar asalkan menutup semua bagian badannya. Jadi yang boleh ketok di tempat umum menurut Ibnu Mas'ud itu pakaian tok wanita itu kan itu. Kemudian yang paling paling istilahnya paling leluasa itu yang paling pendapat ketiga kan itu. Boleh menampakkan bagian-bagian yang sulit, yaitu bagian-bagian perhiasan kan itu. Sampai dijelaskan Abu Hanifah kan itu, boleh menampakkan bagian ini kaki sampai pergelangan kan itu. Kaki dari jari kaki sampai pergelangan kaki. Tapi kalau sampai betis enggak ada. Kalau sampai sini enggak ada. Penjelasan leher enggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak pernah menemukan membolehkan wanita menampakkan leher, karena nanti ada di Timur Tengah itu ada yang model wanita itu kerudungan itu cuma pakai kayak topi itu. Makromah namanya. Jadi yang ditutup itu cuma pakai bagian rambut ini, telinga, rambut segini kan itu ditutup. Jadi menurutnya leher itu boleh nampak kan itu. Tapi kalau yang ini saya belum mendapatkan intronya. Asarnya tentang tapi leher. Kalau sudah tua kan enggak apa-apa, Pak.
Itu beda lagi kelasnya tua. Tapi memang ada asar kan itu, ada asar. Tapi ini khusus untuk budak kan itu. Ada asar, tapi khusus untuk budak wanita, bukan untuk wanita yang hurriyah. Jenengannya kan masuknya dihukum. Jadi wanita itu kan emang dibagi 3. Istri Rasulullah, kemudian wanita hurriyah, jenengannya semua wanita hurriyah. Kemudian yang ketiga wanita kan itu budak kan itu, budak wanita kan itu. Dan 3 ini hukumnya beda-beda semua. Auratnya auratnya, rambutnya beda kan itu semua. Masalah rambut antara rambutnya istri Rasulullah, rambutnya wanita hurriyah, dan rambutnya budak berbeda. Seandainya budak itu menampakkan rambutnya kan itu enggak dihukum di zaman Rasulullah, budak wanita. Tapi seandainya wanita hurriyah, kalau kayak jenengan ini wanita hurriyah, membuka kerudungnya itu dihukum. Misal hukumnya dicambuk 10 kali gitu misal ya. Wanita nggak pakai kerudung dicambuk 10 kali misal seperti itu. Itu kalau wanita hurriyah. Misalnya 10 kali. Lah kalau istri Rasulullah seandainya tidak pakai kerudung, keluar kelihatan rambutnya, maka hukumannya gimana? 2 kali lipatnya wanita hurriyah. Jadi istri Rasulullah itu kalau salah kan itu. Istri Rasulullah kalau melakukan kesalahan, hukumannya itu 2 kali lipat dari wanita hurriyah kan itu. Paham? Takbulannya lah 10 kali. Jadi beda istri Rasulullah wanita. Jadi gini, seandainya kalau wanita biasa itu dicambuk 10 kali, maka istri Rasulullah itu 20 kali. Lah kalau budak seandainya melakukan kesalahan, dicambuknya berapa berarti? Setengahnya. 5 kali kan itu. Jadi emang di zaman Rasulullah itu wanita itu dibeda-bedakan kan itu. Ada wanita yang mulia, yaitu istri-istri Rasulullah kan itu. Kemudian ada wanita yang kan disebut syarifah kan itu. Syarifah, wanita mulia kan itu. Itu istri-istri Rasulullah. Iya, dijamin kan itu, ada hadisnya. Ya, ada semuanya. Kecuali yang Nasrani kan itu. Kecuali yang Nasrani kan itu. Paham ya situ ya? Lah nek aurat wanita di sholat tadi udah disebutkan. Jadi kalau di sholat wanita itu pakaiannya menutup bagian kepala sampai kaki kan itu. Kecuali wajah kan itu. Udah ya? Kecuali wajah. Kemudian pendapat yang lain kan itu. Boleh wajah dan tangan, kecuali wajah dan tangan kan itu. Itu madzhab Maliki kan itu. Mungkin kalau ditulis lagi, pendapat yang lain boleh wajah dan tangan. Tapi yang kuat saya nggak menyarankan kan itu. Jangan sampai tangan kelihatan. Pokoknya sholat itu jangan sampai tangan itu tersingkap kan itu. Kalau bagusnya nggak usah ditulis nggak apa-apa, karena itu bahaya sekali kan itu. Bahaya sekali. Tapi memang ada yang mencantumkan kalau seandainya tangan tersingkap, sholatnya nggak batal wanita. Tapi yang dipakai di sini saya lebih menganjurkan kan itu. Sholat itu jangan sampai tersingkap anggota badannya kan itu. Kecuali apa? Kecuali apa berarti yang boleh? Wajah. Jelas ya? Gak boleh kan itu? Gak boleh. Dan ini ya ini ya, jadi ada perdebatan memang, ada perbedaan telapak tangan atau tangan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada yang memberi pengecualian boleh ditampakkan ketika sholat itu wajah dan tangan kan itu, atau telapak tangan kan itu. Bahkan ada yang mencantumkan boleh sampai tersingkap telapak kakinya kan itu, Abu Hanifah kan itu. Tapi saya nggak menganjurkan yang itu. Jadi kalau mau sholat yang aman menurut saya kan itu, dan ini berdasarkan hadis kan itu, memang berdasarkan hadis dan dalil seperti di surat An-Nur tadi itu, paling hati-hati itu wajah tok yang boleh ditampakkan kan itu, paling hati-hati wajah saja. Makanya kalau pas sholat kan itu, pas sholat wanita itu tidak disunahkan mengangkat tangan sampai telinga kan itu. Paham nggak? Jenengan? Sunnahnya Rasulullah itu sholat mengangkat tangan sampai telinga kan itu. Paham kan? Lah sekarang kalau perempuan gimana? Perempuan itu kalau seandainya mengangkat sampai telinga kan itu, bisa lehernya kelihatan, bisa yang pakai baju yang longgar kan itu, bisa mungkin bagian dadanya terlalu menonjol kan itu, ya. Bisa mungkin yang pakai kaos pendek kan itu, pas ngangkat kan itu kaosnya terangkat kan itu.
udelnya kelihatan kan itu. Bola bisa yang terangkat kan itu. Kakinya akhirnya terangkat kan itu, apa bagian kaki bawah itu terangkat, kakinya kelihatan kan itu. Ya kan? Paham kan itu? Maka gini pertanyaannya. Menutup aurat kan itu hukumnya apa dalam salat? Wajib kan itu. Syarat sah salat, gak hanya wajib, tapi syarat sah salat. Kalau enggak kan itu sah kan itu tidak sah. Sekarang pertanyaannya, mengangkat tangan sampai telinga itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dengan wajib itu lebih kuat mana kan itu? Wajib, Pak. Kalau sunnah tidak dikerjakan, sholatnya nggak masalah kan itu, ya kan? Nah kalau kita pengen memenuhi sunnah tapi berkonsekuensi nanti membatalkan sholat, lebih baik tidak usah dikerjakan. Maka wanita itu yang disyariatkan, untuk wanita disyariatkan itu lebih mengutamakan menjaga jangan sampai auratnya tersingkap daripada memenuhi sunnah-sunnah. Misal sunnah-sunnah yang lain itu apa? Sujud kan itu. Sujud itu kan kalau menyempurnakan sujud kan itu kan harus ya itulah pantatnya agak terangkat kan itu istilahnya kan itu, kayak lurus kan itu, pantatnya agak terangkat kan itu. Kemudian tangannya itu dibuka, ketiaknya kan itu. Ketiaknya dibuka kan itu kan yang sunnah kan itu. Lah itu kalau seandainya perempuan sholatnya kayak gitu dibuka, itu bisa kena angin kesingkap itu kainnya kan itu, rukohnya atau pakaiannya kan itu. Makanya perempuan itu kalau sujud kan itu tidak dianjurkan kan itu kayak mengangkat ketiaknya. Terus kalau laki-laki itu makanya dianjurkan kalau perempuan itu kakinya dirapatkan untuk menjaga tadi kainnya supaya tidak tersingkap kan itu. Dia kayak dijepit gitu kainnya kan itu. Kemudian yang tangannya juga kainnya itu kayak dijepit supaya tidak terangkat kan itu. Itu lebih dianjurkan daripada menyempurnakan mengikuti sunnahnya kan itu. Itu di dalam maksudnya sholat umum ya kan. Nah, kalau sholat di rumah sama perempuan menutup aurat. Oke, aku teku maksudnya buka tiak tadi loh sujudnya. Kalau di rumah itu loh. Di rumah sama. Menutup aurat itu nggak harus. Jadi menutup aurat dalam sholat itu nggak harus melihat tempatnya di rumah atau di masjid kan itu. Laki-laki juga gitu sama kan itu. Menutup aurat itu nggak harus di rumah dan harus di masjid. Menutup aurat ketika sholat, yaitu ketika di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat itu kan itu harus menutup aurat kan itu. Jadi nggak terus mumpung di rumah kan itu kita terus bersantai-santai, santai lah, nanti kalau tersingkap juga nggak ada yang lihat kan itu. Ya nggak boleh seperti itu kan itu, nggak boleh. Paham berarti? Kemudian fikih lagi, yang dimaksud dua pakaian kan itu. Yang dimaksud dua pakaian itu sarung dan atasan kan itu. Sarung dan atasan kan itu. Sarung dan atasan. Penjelasannya ini yang paling utama kan itu. Sholat yang paling utama seperti ini. Menggunakan dua setel pakaian kan itu yang paling utama. Ya boleh, tadi kan satu kain udah dijelaskan. Tadi satu kain itu boleh asal menutup aurat. Yang boleh ditampakkan hanya wajah. Jelas ya tadi. Nah ini yang lebih afdol, makanya tadi Rasulullah itu bilang, apakah semua orang itu punya dua pakaian? Maksudnya apa? Sholat dengan satu pakaian itu boleh, tapi yang lebih utama itu dua pakaian kan itu. Ini yang paling utama. Dua pakaian itu, maksud dua pakaian itu tadi dua style kan itu, sarung dan atasan kan itu. Jadi kalau perempuan ya sarung diblebetke di perut kan itu. Dan tadi yang dari kepala sampai ke bawah kaki kan itu. Paham? Perempuan kan itu.
Jelas? Perempuan, ini pertanyaan kan itu, perempuan. Perempuan itu ada nggak hukum isbal kan itu? Perempuan, hah? Perempuan itu ada nggak hukum isbal? Hah? Sepakat nggak ada perempuan nggak berlaku hukum isbal untuk perempuan? Sepakat? Perempuan itu ada isbalnya kan itu. Perempuan itu ada isbal kan itu. Rasulullah itu memberi batasan kan itu, satu jari, satu apa namanya? Kalau nggak satu jengkal kan itu. Satu jengkal di bawah kaki. Jadi kalau seandainya perempuan itu pakai pakaian 1 meter lebih dari kaki kan itu dikatakan isbal kan itu. Paham nggak? Jadi pakaian wedding itu loh, pernikahan yang sampai panjang, sampai bermeter-meter, ya kan itu sampai bermeter-meter. Akhirnya itu perempuan seperti itu terkena hukuman apa? Isbal. Karena apa? Termasuk khuyala. Khuyala itu bermewah-mewahan atau sombong. Pakaian sombong. Jadi pakaian isbal itu maksudnya pakaian sombong kan itu. Tahu ya? Saya jelaskan makna. Jadi ini emang kadang nggak, masalah ini emang kadang nggak disampaikan di ustadz beberapa ustadz yang itu. Yang dimaksud pakaian isbal itu pakaian sombong kan itu. Pakaian isbal itu pakaian sombong kan itu. Sampai kelebihan gitu loh. Iya, dilebih-lebihkan. Pakaian sombong. Jadi orang pasnya mungkin 1 meter, 2 meter jadi pakaian cukup kan itu, misalkan itu, ya kan? Atau 3 meter berapa? Cukupnya berapa kalau perempuan? Nek perempuan itu 3 meter. 3 meter cukup ya udah ya. Itu cangkok biasa, cangkok double ya 2,5. Udah ya. Apa? Ya menjahit deh. Iya. Menjahit. Cangkok biasa 3 meter itu. Kalau cangkok double 2,5. Itu kalau yang pakaian wanita yang itu udah 3 meter udah cukup. Tapi kalau yang pakaian isbal 3 meter nggak cukup kan itu. Nggak cukup, harus panjang lagi kan itu. Panjang lagi dan kainnya nggak boleh kain yang semeter cuma 200.000, semeter yang 1 juta mungkin. Semeternya 1 juta mungkin kan itu. Kemudian masih nggak cukup kan itu. Kasih mutiara-mutiara atau kasih berlian dan lain-lainnya. Wah, kan itu. Perempuan Terbuat dari sutra. Itu artis. Mata kucing, Mbak. Terbuat dari sutra. Sampai mata kucing. loh itu Mbak pakaian loh Mbak. Iya. Bahkan sampai baju tidur itu ada yang terbuat dari dikasih berlian Iya, mutiara kan itu itu. yang Itu gitu wanita. Wanita itu ada pakaian isbal. Pakaian isbalnya wanita itu sampai di pakaian tidur kan itu. Pakaian tidurnya mungkin jenengan pakaian tidur 50.000 dah bisa jadi pakaian tidur kan itu. Malah rasa suwek malah Malah pakaian dalam malah malah. Jenengan rasa suwek. Baju diras di rumah. Dewe nah itu. Malah rasa suwek. Jadi gini ya, jenengan pahami. Makna pakaian isbal itu enggak hanya pakaian terus yang berlebihan saja. Sampai yang tadi, pakaian dalam atau pakaian tidur tapi tadi harganya di luar yang berlebihan kan itu. Berlebihan sekali, bermewah-mewahan kan itu. Dan itu tujuannya apa? Ya tadi untuk pakaian sombong, untuk pakaian mewah-mewahan, pakaian gengsi, pakaian untuk pakaian syuhrah supaya terkenal, supaya dilihat, supaya punya istilahnya supaya disegani kan itu. Sandal nek ora ngono ya. Gengsi ya, jedul. Iki harga luwene. Saya jinjit ngarep. Ya jinjit jelek mlakone memburi. Nah, sekarang berikutnya, hadis yang berikutnya. Ini tentang tempat kan itu. Ini tempat. Tadi pakaian nggak ada yang ditanyakan ya? Jelas ya udah ya. Jadi wanita, kesimpulannya, wanita itu kalau satu kain, sholat satu kain dengan satu kain itu dari kepala sampai kaki, kecuali wajah yang boleh ditampakkan. Jadi maksudnya yang boleh ditampakkan hanya wajah kan itu. Kemudian kalau seandainya ada yang bilang boleh tangan kan itu, boleh kaki ditampakkan, itu ikhtilaf kan itu. Itu marjuh semua, lemah kan itu. Udah kan itu.
Kemudian kalau yang pakai dua pakaian, dua kain kan itu yang lebih utama. Yaitu apa? Sarungan diblebetke di pusar kan itu ke bawah sampai kaki, sampai lebih mungkin 1,5 meter kan itu, 1,5 meter dari kaki kan itu, atau 1 jengkal atau 2 jengkal dari kaki kan itu. Dan atasannya dari kepala sampai ke kaki atau sampai ke bawah menutupi dada pokoknya, sampai menutupi dada. Di ayatnya gitu, menjulurkan jilbab kain itu dari kepala sampai menutup dada, minimal itu. Menutup dada maksudnya apa? Seandainya jenengan bergerak kan itu, dada itu tidak akan tersingkap, perut tidak akan tersingkap. Itu artinya berarti apa? Lebih mungkin ya 1,5 meter lebih dari pusar kan itu. 1,5 meter di bawah pusar. Itu dikatakan seandainya jenengan loncat atau jingkrak-jingkrak kan itu, atau mau pencilaan kan itu, mau melakukan pekerjaan yang berat kan itu tidak akan tersingkap kan itu. Paham ya kan itu? Apalagi ini dalam sholat kan itu. Dalam sholat jelas tadi konsekuensinya besar, kalau sampai tersingkap sholatnya batal kan itu. Kalau di luar sholat mungkin nggak ada konsekuensi apa-apa kan itu di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat konsekuensinya kalau tersingkap auratnya, meski nggak ada orang loh, meski di rumah loh, kalau tersingkap auratnya bisa batal sholatnya kan itu. Kalau tidak sengaja sujud sahwi kan itu. Kalau tidak sengaja sujud sahwi, sunnah, sujud sahwinya sunnah. Kalau nggak sujud sahwi pun nggak apa-apa. Tapi kalau ingin menyempurnakan, memperbaiki sholatnya, sujud sahwi. Tapi kalau sengaja menyingkap, tahu dan dia sengaja kan itu, sholatnya batal kan itu. Sujud sahwi itu sesudah salam, Pak? Sebelum salam boleh, sesudah salam boleh. Sebelum salam boleh, sesudah salam juga boleh. Yang dibaca subhana rabbiyal a'la boleh, atau subhanaka allahumma wa bihamdik kan itu. Astaghfiruka wa atubu ilaik kan itu. Seperti itu juga boleh kan itu. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Sekarang tempat. Ini hadis yang lain diriwayatkan Abu Sa'id berkata kepada Abi Sa'sa'ah kan itu. Abu Sa'id berkata kepada Abi Sa'sa'ah. Nama orang Sa'sa'ah. Berkata kepada Abi Sa'sa'ah, saya melihat kamu menyukai kambing. Saya melihat kamu menyukai kambing. Wal badiyah, dan tempat-tempat pedalaman. Wal badiyah, tempat-tempat pedalaman, jauh dari orang, maksudnya gitu. Pedalaman, suka menyendiri dia kan itu. Kerjanya itu mengembala dan menyendiri. Ketika mengembala itu jauh dari orang-orang kan itu, maksudnya gitu. Maka jika kamu sedang mengembala, saya ringkasnya gitu, jika kamu sedang menggembala di pedalaman kan itu, maka jika kamu sedang menggembala di pedalaman, jika kamu mengembala di pedalaman, kumandangkanlah azan kan itu. Kumandangkanlah azan. Farfa sautaka binida, itu maksudnya kumandangkanlah azan kan itu. La yasma mada sautil muadzin kan itu. Karena apa? Karena karena apa? Tidaklah mendengar suara azan
jin, manusia dan apapun tidaklah mendengar suara azan jin, suara azan jin, manusia dan apapun melainkan mereka akan bersaksi di hari kiamat. Kan itu. Melainkan mereka akan bersaksi di hari kiamat. Jin, manusia dan apapun semuanya. Melainkan mereka akan bersaksi di hari kiamat. Melainkan mereka akan bersaksi di hari kiamat. Ya. Maksudnya apa? Intinya gini, kan itu. Tadi Abu Sa'id itu memberi nasihat kepada Abu Sa'sa'ah, kan itu. Kalau kamu itu suka kambing, kan itu. Kamu suka menggembala di pedalaman, kan itu. Nanti kalau kamu pas ngembala kambing, kan itu, di pedalaman, kan itu. Gak usah malu-malu, kan itu. Gak usah ragu, kan itu. Azanlah, kan itu. Meski gak ada yang dengar, kan itu. Meski gak ada siapa-siapa, azanlah. Meski cuma adanya kambing itu, kan itu. Karena apa? Setiap kamu azan, jin ataupun manusia ataupun apapun dan apapun saja, mereka tidak mendengar kecuali nanti apa? Maksudnya apa? Mereka pasti mendengar. Tidaklah mendengar itu maksudnya apa? Mereka itu pasti mendengar dan pasti mereka nanti akan bersaksi di hari kiamat, kan itu. Bersaksi. Kan itu. Maksudnya gitu. Jadi maksudnya kalimat tadi tidaklah mendengar, kan itu, suara azan jin, manusia dan apapun, melainkan itu maksudnya pasti mereka mendengar dan buktinya apa? Nanti mereka itu akan bersaksi di hari kiamat. Di sini mungkin nggak ada buktinya, kan itu, nggak bisa dibuktikan, kan itu. Tapi nanti bisa dibuktikan nanti kalau di hari kiamat mereka itu nanti akan datang berbondong-bondong jin, manusia atau apapun benda yang pernah mendengar suara azan kita, kan itu. Saya bersaksi pernah mendengar suara azan orang ini, kan itu. Maksudnya gitu. Jadi di hadis ini fikih hadis ini, kan itu. Fikih hadis ini. Fikih sholat sendirian, kan itu. Fikih hadis ini tentang sholat sendirian. Satu, kan itu, sholat sendirian. Kemudian fikih hadis ini menjelaskan tentang tempat sholat, kan itu. Dimanapun, sholat di manapun, kan itu. Sholat di manapun, ya kan? Tidak harus di masjid, kan itu. Meski yang utama itu sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau ditanya yang paling utama, sholat tempat yang paling utama, tempat dan waktu. Satu ya, tempat dan waktu yang paling utama itu ketika azan. Jadi datang ke masjid sebelum azan, kan itu yang paling utama. Datang ke masjid sebelum azan, kemudian dia azan, muadzin. Kalau yang paling utama berarti muadzin, mengumandangkan azan di masjid, memanggil orang untuk sholat berjamaah. Lebih utama lagi selain dia muadzin, dia juga ngimami sholat, kan itu, ngimami sholat. Itu yang paling utama, sholat di awal waktu, kan itu. Nah, itu yang paling utama. Lah ini menjelaskan sholat yang ada, jadi sholat itu luas, kan itu. Boleh sholat sendirian. Hadis ini menjelaskan bolehnya sholat sendirian, bahkan di tempat yang pedalaman, kan itu, tempat yang jauh, kan itu, dimanapun, dalam kurung ya, tempat yang jauh dari orang-orang, kan itu, tempat yang jauh dari orang-orang. Hadis ini tuh menjelaskan sahnya sholat di tempat sejauh manapun, kan itu, jauh dari orang-orang, kan itu, boleh, kan itu. Tapi ya kalau ditanya, saya lebih tadi kalau bisa ya sholat berjamaah dengan orang, kan itu lebih utama, kan itu. Kemudian fikih di hadis ini jelas, kan itu. Fikih di hadis ini tentang keutamaan muadzin. Keutamaan muadzin meski sendirian, kan itu. Muadzin meski sendirian, meski gak ada yang sholat, kan itu. Kadang itu gitu. Ada muadzin itu azan sendiri, sholat sendiri, kan itu. Mas gak ada yang mau datang ke masjid, kan itu. Enggak pas hujan ya Pak. Ya, sekarang banyak masjid seperti ini banyak, kan itu. Ya azan billah, kan itu.
Salat sendirian. Mengumandangkan ini keutamaan muadzin meski sendirian kan itu. Udah cuma itu toh, enggak ada dannya meski sendirian. Ada dannya malah masa enggak ada meski sendirian. Satu hadis lagi kan itu. Aisyah, dari Aisyah, riwayat lagi satu lagi dari Aisyah kan itu. Aku dan Rasulullah pernah menggunakan satu pakaian untuk bersama kan itu. Ya. Aisyah pernah, jadi ini riwayat dari Aisyah, aku dan Rasulullah pernah menggunakan pakaian satu untuk bersama kan itu. Itu hadis. Hadis. Lah wong ada Rasulullah kok yang enggak hadis gimana? Ini hadis kan itu. Dan ini dipakai nanti hukum. Hadis ini memang hadis ahkam kan itu, dipakai satu pakaian untuk bersama, gantian kan itu. Ini menjelaskan ya kadang enggak bisa diterima akal kan itu. Tapi ini namanya fikih gitu. Menjelaskan hal yang paling istilahnya kondisi yang paling istilah mepet kan itu. Darurat kan itu. Fikih itu gitu, menjelaskan hal-hal yang paling darurat kan itu. Artinya apa? Nanti suatu saat orang itu bisa mengalami kondisi seperti ini kan itu. Paling minim kan itu. Satu pakaian untuk bersama itu bahkan bisa kan itu. Keluarga. Makanya di sini juga buat nasihat wanita kan itu. Pakaian tuh enggak usah banyak-banyak kan itu. Cuma dua, yang satu dicuci, yang satu dipakai. Ini hadis ini tuh juga menjelaskan. Itu rasa hak. Hadis ini tuh juga menjelaskan kan itu. Pakaian Siti kembange sing akeh. Mata ribet ngingeti kembangnya. matanya sempaten pelak-pelak juga. Lanjutnya ya. Ketika haid kan itu. Ini ketika aku haid kan itu. Ketika itu aku haid kan itu. Jadi Rasulullah itu pernah satu pakaian bersama dan ketika itu Aisyah haid kan itu. Udah satu pakaian kan itu. Yang Aisyah haid lagi kan itu. Zaman dulu belum ada pembalut kan itu. Akhirnya belepotan kan itu. Itu lihatlah kondisi Rasulullah seperti itu. Sangat sederhana sekali. Perempuan zaman sekarang pakaiannya bisa 1 lemari, 2 lemari. Ini tangganya dirambah. Jika ada yang terkena darah dariku kan itu. Nah ini lihat ya kan itu. Ini sangat sederhananya Rasulullah dengan Aisyah kan itu. Jika terkena darah haid kan itu. Jika terkena darah dariku kan itu. Jika terkena darah dariku kan itu. Maka dicuci bagian itu kan itu. Maksudnya bagian itu ya bagian yang terkena tidak melebihi yang lainnya kan itu. Bagian yang terkena tidak melebihi bagian yang lainnya, tidak melebihi yang lainnya. Jadi tidak dicuci semuanya kan itu. Maksudnya gitu, tidak dicuci semuanya. Hanya dicuci di bagian darahnya saja kan itu. Lalu sholat menggunakan pakaian itu. Lalu beliau sholat menggunakan pakaian itu. Lalu sholat menggunakan pakaian itu. Sholat menggunakan pakaian itu. Lalu sholat menggunakan pakaian itu. Mbak Yun gak wani nulis kan itu, gak bisa diterapkan. Ini pirang-pirang kambingnya loh. Gak bisa diterapkan, maksudnya gak ada. Ini kan bagian berpasangan. Ya insya Allah segera insya Allah Mbak Yun ya Mbak bisa memiliki pasangan. Amin ya rabbal alamin ya dengan Amin, Mbak. Ini dinaungi malaikat udah didengarkan. Amin. Ya udah. Amin, Nak. Lalu sholat menggunakan pakaian itu kemudian kembali denganku, kembali lagi ke Aisyah kan itu. Jadi pas pergi Aisyah tidak menggunakan pakaian kan itu. Tapi di rumah kan itu. Otomatis telanjang kan itu. Rasulullah pergi menggunakan pakaian itu kan itu. Satu pakaian dipakai berdua kan itu.
Iya lah, ayo Saking sederhananya Rasul. Dah kan itu. Jika terjadi lagi kan itu. Jika terkena darah lagi kan itu. Jika terkena darah lagi, maka dilakukan maka dia melakukan hal itu lagi kan itu. Jika terkena darah lagi, maka dia melakukan hal itu lagi. Maksud Sama istrinya yang mana? Aisyah ini tadi kan Aisyah. Udah jelasan Aisyah. Ini fikih kan itu. Jadi boleh jenengan itu pakaian. Jadi pakaian itu orang zaman sekarang gini. Zaman sekarang itu orang itu boros sekali kan itu. Kalau dilihat dari perbandingan ini hadis ini, manusia zaman sekarang itu boros sekali kan itu. Borosnya gimana? Pakaian baru kena keringat itu dicuci kan itu. Pakaian baru kotor dikit dicuci, belum najis. Nah di sini itu pakaian itu kapan wajib dicuci? Pakaian wajib dicuci itu ketika kena najis. Bahkan hanya cuma bagian yang terkena najis saja yang dicuci kan itu. harus wangi sunahnya. Ayo jelas kalau pakaiannya bau ya harus dicuci kan itu. Pakaian bau. Keringat itu bau. Enggak, nek sekarang itu pakaian masih wangi. Pakaian masih wangi, enggak bau kan itu. Cuma baru hitam di bagian kerahnya sini langsung dicuci kan itu. Dicuci pakai molto, pakai sabun, padahal masih wangi kan itu. Bahkan sekarang di laundry kan itu. Baru dipakai mungkin sekali, belum ada sehari. Baru dipakai sekali mungkin. Sekali untuk pertemuan kan itu mungkin. Pertemuan cuma 1 jam, udah langsung dicuci lagi kan, masih wangi kan itu. Makanya manusia sekarang itu boros kan itu. Jadi ini fikih kan itu. Ini fikih, hadis ini itu fikih. Kapan itu kita wajib mencuci pakaian? Wajibnya itu ketika terkena najis kan itu. Gitu. Wajibnya mencuci pakaian itu ketika terkena najis. Wallahu a'lam bishawab. Dan bahkan itu boleh seandainya nggak nyuci semuanya, tidak dicuci semuanya, hanya dicuci bagian yang najisnya saja. Kemudian dipakai lagi. Kena najis lagi, dicuci pakaian yang bagian yang najisnya saja. Dipakai lagi, tidak dicuci semuanya. Ya udah selesai ini, udah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.